Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembelajaran kita mengenai kelahiran Yesus. Pada video ini saya menjelaskannya dari Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan sendiri yang menyatakan tujuannya datang ke dunia ini. Tentunya kita perlu menelusuri pengertian yang ada di dalam satu ayat ini, agar kita mendapatkan maknanya dan dapat kita pahami dalam konteks kekinian kita. Pertanyaan Pilatus ini berkaitan dengan suatu tuduhan kepada Yesus yang katanya dianggap melawan pemerintahan kerajaan Romawi, yang mengacaukan masyarakat dan melakukan tindakan blasfemi, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan orang kebanyakan. Maka Yesus diperhadapkan kepada Pilatus untuk diadili, dihakimi, dan dijatuhkan hukuman. Apa yang dinyatakan oleh Pilatus kepada Yesus, karena memang sebelumnya di dalam penyataan orang-orang dalam pengadilan, di gedung pengadilan, Yesus dinyatakan sebagai raja orang Yahudi. Dan Pilatus ingin meyakini, benarkah Yesus itu raja orang Yahudi? Bahkan Yesus menyatakan apa yang dikatakan oleh banyak orang itu. Tetapi Yesus mengatakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang diperkirakan oleh orang-orang Yahudi atau yang ditakuti oleh orang-orang Romawi, yaitu suatu pernyataan yang melampaui pengertian manusia pada zaman itu, bahkan sampai sekarang. Di ayat 36 Tuhan mengatakan demikian, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kerajaan Tuhan, kerajaannya adalah pemerintahan Allah atas alam semesta, bumi dan segala isinya, yang bersifat kekal, yang ada pada dirinya, yang tidak berubah dan tidak bergoncang oleh apapun. Karena berbicara tentang kerajaannya, berarti berbicara tentang dirinya sendiri. Dan pemerintahannya tidak diganti oleh siapapun atau dengan kekuatan apapun. Karena ada pada dirinya yang kekal dan sempurna. Mengapa Tuhan mengatakan kerajaannya tidak dari dunia ini? Karena memang di dunia ini akan muncul berbagai macam kerajaan, bangsa, negara yang merasa diri berkuasa atas bumi ini, yang menganggap diri sebagai pemilik daripada bumi ini dan tempat-tempat yang ada di bumi ini. Padahal dinasti manapun dalam kerajaan di bumi ini tidak ada yang sampai 1000 tahun. Dan tidak ada satu kaisar pun yang keturunannya dapat bertahan sampai 1000 tahun. Bahkan kerajaan mana yang sampai sekarang bisa bertahan puluhan ribu tahun? Tidak ada. Mesir dengan segala kegemilangannya sudah lenyap kerajaannya. Tiongkok dengan segala kegemilangan kerajaannya sudah lenyap, tidak ada lagi. Demikian juga kerajaan-kerajaan yang ada di beberapa benua, baik di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika, di Asia, bahkan di Antartika. Kerajaan-kerajaan itu akan silih berganti, bertumbuh, tumbang, dan diganti lagi dengan yang baru. Ada kudeta, ada peralihan kekuasaan, bahkan dinasti-dinasti yang mengikutinya pun akan segera lenyap dan ditinggalkan. Kalau tidak terpecah belah, kalau tidak dikuasai orang lain, maka akan dengan sendirinya mengalami keruntuhan. Itu fakta kerajaan-kerajaan di dunia.
Berbeda dengan kerajaan Tuhan yang Tuhan Yesus katakan, kerajaanku itu bukan dari dunia. Artinya bukan dari pikiran manusia, bukan hasil kudeta atau peperangan, bukan hasil dari sebuah dinasti, tetapi ada padanya untuk selama-lamanya. Dan wilayah kekuasaannya tidak terdiri dari wilayah-wilayah di bumi ini saja. Bahkan kerajaan Romawi pun tidak bisa mengatakan bahwa kerajaan itu sudah menguasai seluruh bumi. Ada benua-benua yang belum dikuasainya pada waktu itu. Tentu pada zaman kerajaan Romawi belum menguasai benua Amerika, benua Australia, bahkan benua Asia sepenuhnya. Bahkan benua Afrika pun belum sepenuhnya dikuasai. Masih ada batasan-batasan. Karena itu berbeda dengan kerajaan Tuhan yang menguasai semesta alam, menguasai bumi ini dan segala isinya. Yang pemerintahannya kekal. Nah, itu yang disampaikan Tuhan kepada Pilatus. Padahal kita tahu Pilatus adalah wali negeri saja, raja kecil di wilayah tempat di mana ia berkuasa. Pilatus bukan kaisar, Pilatus hanya raja kecil, raja wilayah yang kekuatannya terbatas dan sangat lemah. Itu sebabnya ketika ia bertanya kepada Yesus, apakah benar engkau raja orang Yahudi? Apakah benar engkau adalah seorang raja? Yesus dengan kuasa, otoritas, dan kekuatannya, dia menyatakan dengan kekuatan yang penuh dengan kuasa, bahwa ya, aku datang sebagai raja. Aku adalah raja. Yesus adalah raja. Aku adalah raja. Demikian penyataan Tuhan. Tetapi raja yang seperti apa? Bukan raja boneka seperti Pilatus, bukan seperti Kaisar Agustus yang lemah dan terbatas itu, bukan seperti kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri, seperti kerajaan Asyur, Babel, bahkan bukan seperti kerajaan Israel yang berdiri hampir 1000 tahun dalam dinasti Daud. Ini berbeda. Dan ia mengatakan, akulah rajanya, raja dari kerajaan itu. Dan kalau kerajaanku itu ada dan hadir, dan kalau dinyatakan, maka yang ada bukan perang, yang ada bukan kebencian, yang ada bukan kesusahan dan kesulitan, tapi yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, kebaikan. Itulah kerajaan Tuhan. Dan ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan dunia yang pemimpinnya, kaisarnya, rajanya, pemimpinnya, orang-orang yang suka menindas, suka menganiaya rakyatnya, suka mengeksploitasi rakyat dan bawahannya, suka menggunakan kekerasan dan kekuatan militer, uang, politik, dan segala hal-hal yang buruk. Itu kerajaan-kerajaan dunia. Kerajaan yang menginginkan kehancuran pada diri orang lain. Berbeda dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang menyatakan damai sejahtera. Ada shalom yang memberikan kedamaian di hati, di dalam lingkungan, dalam hubungan dengan Tuhan. Ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada sukacita di sana. Itulah kerajaan Tuhan Yesus. Dan kerajaan itu dinyatakannya. Lalu untuk itu ia menyatakan dirinya sebagai raja. Dan akulah adalah raja, untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dunia. Raja yang seperti apa yang dinyatakan Tuhan? Raja kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memberikan kemenangan. Kebenaran yang memberikan keselamatan. Kebenaran yang memberikan sukacita. Kebenaran yang membuat orang menjadi cerdas, menjadi berguna. Kebenaran yang membuat setiap orang, setiap kelompok mendapatkan tanggung jawab, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Untuk itulah aku datang. Demikian, kelahiran Yesus di Bethlehem, di palungan, ia dibaringkan sebagai raja. Untuk apa dia datang? Untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran karena memang ada fakta data bahwa kita sudah berdosa, mati karena dosa, tak berdaya, tak mampu total, tak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Itulah kebenaran. Itu faktanya. Dan kebenaran kasih karunia, yang mana melaluinya, yang mati nanti di atas kayu salib, menebus umatnya, bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan kuasa gelap. Itulah kebenaran. Kebenaran yang menghidupkan, yang memberikan jaminan. Dan untuk itulah ia datang. Untuk apa Yesus datang dan dilahirkan? Untuk menyatakan kebenaran-kebenaran itu.
dan segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ia dengan sendirinya menyatakan kebenaran dengan aktif, tanpa keraguan, tanpa ketakutan, dengan penuh kesempurnaan. Dikatakan di sinilah Tuhan mengatakan dengan jelas, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Memberi kesaksian dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang person. Memang ada kebenaran yang di alam, yang ditemukan untuk kita manfaatkan pengetahuannya, teknologinya. Ada kebenaran yang menyatakan siapakah Allah, siapakah diri kita, apakah alam semesta. Kebenaran verbal, firman Tuhan. Namun, Tuhan mengatakan, aku menyaksikan kebenaran, yaitu dirinya sendiri, sang kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melaluinya. Dan kebenaran itulah yang membuat setiap orang dibebaskan dari perbudakan dosa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, dilahirkan, menyatakan bahwa dia adalah Raja kebenaran. Dan kalau ada orang-orang yang mendengarkan kebenaran, mendengarkan suaranya, mereka adalah orang-orang yang berasal dari kebenaran. Bagaimana mungkin kita semua orang berdosa, yang sukanya berdusta, yang sukanya mengabarkan kabar bohong, ternyata kita mungkin bisa menyatakan kecintaan kepada kebenaran. Bahkan kita dapat disebut orang-orang yang berasal dari kebenaran. Bagaimana mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, saya dan kita sekalian dapat disebut orang-orang yang berasal dari kebenaran? Yaitu kita yang telah mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Kita yang dibenarkan Allah melalui karya penebusan Kristus. Kita mengalami pembenaran dan sekaligus kita mengalami proses pengudusan. Dan kalau kita orang-orang yang dibenarkan, mengalami pembenaran, kita mendapatkan suatu syarat yang kita bisa tahu bahwa kita suka, senang mendengarkan suara Tuhan Yesus. Dan hanya mereka yang dikaruniai suatu kehidupan yang baru, yang dapat suka, senang mendengarkan suara Tuhan Yesus, dan bahkan mengikutinya, melakukan kebenaran. Kiranya kita menyadari betul bagaimana posisi kita dan situasi kita sekarang ini. Kita berhadapan-hadapan dengan banyak kebohongan-kebohongan, tipu daya iblis, dan kekuatan si jahat, bahkan orang-orang yang mau ditipu oleh si jahat. Kita berhadapan dengan suatu pembohongan-pembohongan di publik, dengan media-media yang ada, tipu daya, bahkan segala hal yang dusta, dipamerkan, dipublikasikan, dipertontonkan, sehingga seolah-olah itu benar, padahal adalah kebohongan. Kita berperang, perang melawan dusta-dusta iblis, perang melawan kebohongan-kebohongan manusia, perang menghadapi segala sesuatu yang tidak benar. Kita menghadapinya dengan apa? Menyatakan kebenaran, menjalani kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai orang-orang yang setia di dalam kebenaran Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan dari sang kebenaran, dan kita menjadi pengikutnya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang tekun melakukan hidup yang benar, dan dari kebenaran itu kita tahu kasih, keadilan, kesucian kita lakukan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin.